Shalom, selamat malam sahabat terkasih. Malam hari ini kita bersyukur Tuhan sendiri yang mengumpulkan kita. Boleh ada bergabung di dalam ruang Zoom ini. Kita mau bersyukur malam hari ini di Komsel yang ke-100 kali. Allah sendiri yang menyediakan waktu buat setiap kita. Mari kita mau masuk di dalam doa pembukaan di awal Komsel malam hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam ya Allah Tritunggal Maha Kudus. Terima kasih malam hari ini Engkau yang mengumpulkan kami semua, boleh menyatukan hati kami, berkumpul di dalam ruang Zoom ini untuk memuji Engkau, meninggikan Engkau, menyembah Engkau, dan mendengarkan firman-Mu malam hari ini. Beracaralah ya Bapa. Kami mau terus bersyukur di Komsel episode yang ke-100 ini. Engkau Allah yang setia. Kami bersyukur untuk Pak Paulus dan Bu Vila yang boleh senantiasa setia untuk menanggapi panggilan-Mu, melayani setiap kami. Terus Engkau yang pertajam pedang roh mereka ya Bapa. Engkau yang pertebal perisai iman mereka. Tudung keselamatan melindungi Pak Paulus dan Bu Vila serta keluarganya. Terima kasih kami boleh ada di dalam keluarga besar KPH ini. Terima kasih untuk kesempatan melayani di dalam KPH ini. Terima kasih Bapa. Engkau yang menarik setiap kami melalui sahabat-sahabat, melalui kenalan, boleh menanggapi panggilan-Mu untuk berkumpul bersama di dalam keluarga besar ini. Terima kasih karena kami percaya rencana-Mu senantiasa indah di dalam setiap kehidupan kami. Kami mohon Engkau yang urapi dan berkati setiap peralatan yang kami gunakan malam hari ini. Setiap jaringan yang kami gunakan malam hari ini, kami mohon Kau yang kuduskan Bapa. Kau yang tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Dimanapun kami berada, setiap jaringan kami boleh kuat, sehingga kami boleh mengikuti semuanya dengan baik. Hadirlah di tempat kami masing-masing ya Allah Roh Kudus. Kuduskan setiap udara-udara di tempat kami masing-masing. Kami mau arahkan hati kami. Kami mau arahkan fokus kami kepada Engkau. Biar malam hari ini kami mau pakai waktu kami untuk berintim dengan Engkau. Peluk setiap kami Bapa. Malam hari ini kami rindu Engkau yang berbicara sendiri bagi setiap kami. Pimpin acara ini Bapa dari awal hingga pada akhirnya nanti. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat terkasih, Allah memiliki rencana yang indah di dalam setiap kehidupan kita. Walau kadang kita tidak mengerti, tapi kita mau taat dan setia. Karena kita tahu Dia Allah yang senantiasa menolong setiap kita. Dan malam hari ini, mari bersama-sama kita mau awali Komsel malam hari ini dengan mau mengatakan bahwa rencananya indah di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Indah rencana-Mu Tuhan di dalam hidupku. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalan-Mu,
rasakan indah rencana-Mu. Kita mau katakan rencananya indah di dalam hidup kita. Indah rencana-Mu Tuhan di dalam hidupku. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalan-Mu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Terima kasih Tuhan untuk setiap rencana indah yang Kau berikan di dalam setiap kehidupan kami. Mungkin seringkali kami tidak mengerti. Mungkin seringkali kami merasa bahwa Engkau tidak pernah menjawab doa kami. Mungkin kami tidak melihat. Mungkin kami tidak merasakannya. Tapi malam hari ini kami mau bawa hati kami untuk percaya bahwa rancangan-Mu, rencana-Mu selalu indah di dalam setiap kehidupan kami. Malam hari ini kami mau menimba kekuatan baru yang berasal daripada-Mu. Malam hari ini setiap kami yang merasakan kelemahan, kami mau timba kekuatan baru yang berasal daripada-Mu. Karena kami percaya Engkau Allah yang setia. Karena Engkau Allah yang senantiasa menolong setiap hidup kami. Sehingga tenanglah jiwa kami. Karena Engkau adalah Yesus pembebas setiap kami. Engkau yang menghapuskan setiap dosa dan kesalahan kami. Malam hari ini kami datang di hadapan-Mu. Kuduskan setiap kami. Ampunkan setiap salah dan dosa kami. Layakkan kami Bapa untuk datang memuji dan memuliakan Engkau. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta pun melihat, semua Dia buat bagiku.
hapuskan dosaku. Oleh anugerah Allah, Kau jadikanku anakmu. Sekarang tenang jiwaku, aman dalam darah-Mu, keselamatan pujianku. Yesus Kristus pembebasku. Hosana, Hosana, Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Dia bangkit bagiku. Hosana, Hosana, Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Dia bangkit bagiku. Hosana, Hosana, Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Dia bangkit bagiku. Dia bangkit bagiku. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih malam hari ini kami merasakan kekuatan yang baru. Kami percaya Engkau Allah yang senantiasa mengerti setiap kehidupan kami. Engkau Allah yang mengerti setiap kerinduan kami. Dan Engkau Allah yang senantiasa peduli akan hidup kami. Malam hari ini, mari kita bawa pujian ini. Kita mau meneguhkan bahwa Dia mengerti dan peduli akan setiap kehidupan kita. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat
Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Sahabat terkasih, yang dia minta adalah hati yang percaya, sehingga ia boleh melakukan mujizatnya di dalam kehidupan kita. Seringkali kita tidak mengerti apa yang Tuhan rencanakan. Dia katakan percaya saja. Ia yang akan ambil alih setiap permasalahan kita. Kesehatankah? Keuangankah? Hubungankah? Dia Allah yang sanggup. Dan dia Allah yang sekarang bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Percayalah. Mari malam hari ini kita mau bawa hati kita. Kita mau angkat tangan kita. Kita mau sembah dia. Kita mau puja dia. Karena ia Allah yang layak menerima setiap pujian dan penyembahan kita. Mari buka hatimu, angkat suaramu, katakan bahwa ia Allah yang sanggup kita sembah dan kita puja di sepanjang kehidupan kita. Dan ia Allah yang melayakkan kita malam hari ini menaikkan penyembahan kepadanya. Mari sahabat terkasih, kita bawa penyembahan kita bersama-sama. Kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji Yesusku. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji Ruhi tak tahu
Rasakanlah ia malam hari ini memberikan urapan baru bagi setiap kita. Harana Mahasekara Shikara rasakan aliran hangat di dalam hati kita masing-masing malam hari. Dia mengaruniakan air hidup bagi setiap kita malam hari. Ramana sekarana kekarana hasekarana Ramana sekarana kalana. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang setia. Malam hari ini Engkau yang memeluk kami masing-masing. Engkau yang memegang tangan kami. Engkau menambahkan kekuatan baru bagi setiap kami. Terima kasih Bapa untuk malam hari ini. Untuk kesempatan kami boleh merasakan hadirat-Mu yang luar biasa itu. Terima kasih, Engkau Allah yang setia. Ajar juga setiap kami setia Bapa, untuk merenungkan firman-Mu siang dan malam. Untuk melekat kepadamu, supaya hidup kami boleh menjadi kesaksian yang hidup, boleh menjadi Injil-Mu yang hidup, sehingga nama-Mu senantiasa dimuliakan. Mari sahabat terkasih, kita akan masuk dalam renungan firman Tuhan, tapi kita mau angkat pujian ini, kita mau siapkan hati kita. Tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kurenungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari kita teduhkan hati. Bapa yang penuh kasih, ini kami anak-anak-Mu.
Kami rindu Bapa merenungkan firman-Mu siang dan malam. Karena Engkau tahu tujuan hidup kami adalah untuk menyenangkan Engkau, menyenangkan hati-Mu. Malam hari ini, Engkau yang urapi Bapa, Pak Paulus untuk menyampaikan isi hati-Mu bagi setiap kami. Biarkan Engkau yang mencelikkan Bapa semua yang terselubung, agar supaya kami boleh mengerti, agar supaya hidup kami semakin hari semakin menyenangkan Engkau. Terima kasih ya Bapa. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Amin. Tes 1 2, tes 1 2. Suara saya jelas? Oke. Jelas, Ya. jelas. Lebih cakep begini bunganya atau lebih cakep begini? Nah, begini ya, ada bunga. Oke. Selamat malam Bapak Ibu, Suster semuanya. Waktu itu ketika Komsel mencapai yang ke-50 kali, saya sudah merasa luar biasa sekali. Waktu itu pas lagi di Bali ya, di Bali itu yang ke-50. Saya merasa gimana saya bisa menemukan 50 tema gitu loh. Jadi cara setiap Komsel itu kayak begini. Misalnya sebelum hari Jumat, kadang saya tanya Phil, kira-kira mau bawain tema apa ya? Kadang dia ada menjawab, kadang dia juga bertanya kepada saya, kamu ada ide apa nggak gitu loh. Kadang Senin, Selasa, Rabu belum ketemu, kadang sampai hari Jumat baru ketemu temanya. Jadi begitu ketemu satu tema atau ketemu satu perikop, nah kita sepakat tema ini ya. Ketika tema ini dipilih, saya tidak tahu apa yang Villa buat renungannya, dia juga nggak tahu apa yang akan saya bicara. Jadi pada saat saya bicara, dia baru mendengar. Pada saat dia ngomong, saya baru dengar juga. Jadi saya tidak tahu apa yang akan dia sampaikan. Dan bisa sampai begini gitu loh. Dan kalau misalnya saya mengingat ya, melihat bahwa kita bisa sampai kepada Komsel yang ke-100, seandainya kalau di awal Tuhan katakan, Paulus, nanti kamu akan bawain sampai Komsel ke-100, mungkin saya nggak tahu lari kemana dulu. Saya nggak tahu akan lari kemana, karena pertama begini, Bapak Ibu, Suster, malam ini saya buka kartu. Saya bukan seorang pengajar, saya bukan seorang pewarta, saya bukan seorang apapun juga yang punya gelar resmi untuk mengajar atau mewartakan firman Tuhan gitu. Tapi bagi saya adalah panggilan setiap orang percaya. Panggilan setiap orang percaya, kita diutus untuk memberitakan firman Tuhan. Itu adalah panggilan kita. Suka tidak suka, Rasul Paulus mengatakan, siap sedialah setiap waktu, ya, apakah kamu suka atau tidak suka, keadaan baik atau tidak, wartakanlah Injil.
Jadi tidak ada pilihan. Malam hari ini sebelum kita masuk ke dalam renungan, saya mau mengajak kita untuk membuka dari Lukas bab 10. Lukas bab 10 ayat ke-38. Lukas 10 ayat 38. Judulnya adalah Maria dan Marta. Maria dan Marta. Malam hari ini kita akan banyak membaca ayat. Jadi persiapkan diri ya. Jangan ngantuk. Lukas bab 10 ayat ke-38. Sudah ketemu? Oke, kita akan tundukkan kepala. Selamat malam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Engkau kumpulkan kami semua, jiwa-jiwa yang lapar dan haus akan Engkau. Pada malam hari ini, bajak hati kami menjadi tanah yang subur, tempat Engkau menaburkan benih firman-Mu. Dan biarlah firman itu akan kami sambut. Kami sambut dengan bersemangat dan antusias. Karena firman-Mu begitu berharga. Tuhan, segala penghalang-penghalang firman-Mu saat ini, pada malam hari ini, kami mau singkirkan dan kami mau tolak di dalam nama Yesus. Singkapkanlah misteri kerajaan surga, nyatakanlah kepada kami orang-orang kecil dan sederhana ini. Sembunyikanlah hamba-Mu ini yang tidak layak ini Tuhan di belakang salib-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Maria dan Marta. Bapak Ibu, Suster, mungkin sudah mendengar kisah ini berulang-ulang kali. Mari kita buka hati sekali lagi. Kita akan melihat apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Yang menerima Yesus itu siapa? Marta. Catat baik-baik, Marta. Marta menerima dia, Yesus, di rumahnya. Artinya tuan rumah yang utama adalah Marta. Perempuan itu mempunyai seorang saudara, lebih tepatnya saudari yang bernama Maria, karena Maria adalah seorang perempuan. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Maria ini, saudari Marta, duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Ada dua sikap, duduk dekat kaki dan terus mendengarkan perkataannya. Kita akan pelan-pelan. Sedang Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudariku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Yesus adalah tamu. Pertanyaannya, Marta melayani siapa? Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudariku membiarkan aku melayani seorang diri? Lalu dia memohon, suruhlah dia, Maria, membantu aku. Artinya, dia ingin Maria berpindah tempat, kemudian melakukan seperti apa yang dia lakukan. 41. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau
khawatir, dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Bapak Ibu, Yesus katakan Maria yang duduk dekat kakinya dan terus mendengarkan perkataannya, memilih bagian yang terbaik. Apa itu terbaik? Artinya yang paling baik. Dia memilih posisi dan sikap yang paling baik, dan sikap dan posisi itu tidak akan diambil daripadanya. Jadi tak tergeserkan oleh apapun juga. Oke. Sebelum saya akan mengajak kita masuk ke dalam renungan yang lebih mendalam terhadap teks ini, saya akan mengajak kita untuk melihat ke Injil Yohanes bab 11. Yohanes bab 11 ayat 1. Kalau tadi di Maria dan Marta itu, di perikop itu, di paling bawah di catatan kaki tertulis Yohanes bab 11 ayat 1. Nah, sekarang kita mau buka Injil Yohanes bab 11 ayat 1. Sudah ketemu? Oke. Injil Yohanes bab 11 ayat 1. Judul perikopnya adalah Lazarus dibangkitkan. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria lebih tua dari Marta. Kampung Maria dan adiknya Maria, yaitu Marta. Ayat kedua, Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Oke. Ayat 3, dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Lazarus, Maria dan Marta adalah 3 kakak beradik, 3 bersaudara. Ayat kelima, Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Seperti yang tadi saya sampaikan, Marta yang paling bungsu. Kelihatan dari kata-katanya lebih sedikit manja. Marta yang paling bungsu. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya Maria dan Lazarus. Oke. Kita akan lompat ke ayat ke-20. Ayat ke-20 masih di Injil Yohanes bab 11. Ketika Marta, jadi singkat cerita begini. Lazarus sakit keras. Dan kemudian singkat ceritanya kita sama-sama tahu bahwa dia mati, meninggal. Marta dan Maria memberi kabar kepada Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Waktu berita itu sampai, Lazarus masih sakit. Tetapi singkat cerita kita tahu, Yesus sengaja berlambat beberapa hari. Untuk apa? Menyatakan kemuliaannya. Sekarang, di ayat ke-20, ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Jadi Marta ini orang yang aktif. Maria tinggal di rumah, tenang. Maka kata Marta kepada Yesus, sesudah Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi menyongsong Yesus, dan kemudian sesudah berjumpa dengan Yesus, maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini,
saudaraku Lazarus pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepada Yesus, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Artinya apa? Marta juga sudah percaya akan ajaran Yesus yang berbicara tentang kebangkitan orang mati. Marta juga tahu dan percaya tentang pengajaran itu. Ayat ke-25 jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Yesus bertanya kepada Marta, percayakah engkau akan hal ini? Yesus bertanya kepada Marta. Coba kita lihat apa jawaban Marta. Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. Iman Marta juga luar biasa. Iman Marta juga luar biasa. Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudarinya Maria dan berbisik kepadanya. Jadi sekali lagi, Marta ini orang yang aktif. Dia lari ke sana, dia lari ke sini. Dia menjumpai Tuhan, lalu dia pulang lagi ke rumahnya, menjumpai Maria dan berbisik kepadanya, Guru ada di sana dan ia memanggil engkau. Mendengar itu, Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tadi Marta pergi mendapatkan Yesus. Sekarang Maria sesudah mendapat informasi dari Marta, dia juga pergi mendapatkan Yesus. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah saya akan menunjukkan ada dua cara merespon kedatangan Yesus. Dua respon itu berbicara tentang tanggapan. Oke. Ayat ke-32. Ayat ke-32. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Bapak Ibu, sorry, suara saya masih jelas? Ada. Suara saya masih jelas nggak? Sudah, Pak. Sudah ya? Sebentar ya, saya coba ganti jaringan supaya enggak terputus lagi. Oke? Jelas? Tidak terputus ya? Oke. Oke. Ya. Kalau terputus, Malin kasih tahu ya, jangan ketiduran ya, Malin ya. Ya, Pak. Oke. Ayat ke-32. Ayat ke-32. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, apa yang dia lakukan. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati.
tindakan pertama Maria ketika berjumpa dengan Tuhan adalah apa tadi? Tersungkur. Tersungkur. Tersungkur itu artinya sujud. Kisah perikop yang pertama tadi berbicara tentang Maria duduk dekat kaki Tuhan. Dan sekarang setibanya Maria di tempat itu, tersungkurlah dia, bersujudlah dia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ayat ke-33. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masgurlah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Ayat ke-35, perhatikan baik-baik. Maka menangislah Yesus. Sekarang begini, Bapak Ibu. Dua perempuan ini sama-sama punya iman. Kita setuju? Marta juga menurut saya bukan tidak punya iman. Dia juga luar biasa. Dia bisa mengatakan, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Dia luar biasa imannya. Maria tidak menyatakan pernyataan iman apa-apa, tetapi dia datang dan kemudian dia sujud di depan kaki Tuhan dan dia mengatakan, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Pertanyaan saya, di antara kedua perempuan ini, manakah yang membuat hati Yesus tersentuh? Kita sama-sama tahu, Maria. Pertanyaan selanjutnya, kenapa? Kenapa seorang Maria yang tidak menyatakan pernyataan iman apa-apa, yang datang sujud di kaki Tuhan, hanya dengan sebuah perkataan singkat, membuat Yesus menangis? Tidak banyak kisah dalam Alkitab berbicara mengenai Yesus menangis. Kisah ini kisah satu lagi adalah ketika Yesus menangisi Yerusalem yang akan dihancurkan. Mungkin ada lagi, saya tidak hafal. Tetapi dalam kisah ini kita sama-sama melihat, maka menangislah Yesus. Pertanyaan saya, apa yang membuat Yesus menangis? Ketika Yesus, saya kembali lagi ke ayat 33. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dengan dia, maka masgullah hatinya, ia sangat terharu dan langsung berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Artinya apa? Yesus tidak mau berbicara lebih banyak lagi. Hatinya tersentuh, dia menangis dan dia segera siap untuk membangkitkan Lazarus. Dua perempuan ini sama-sama kita anggap beriman. Kalau kita tidak membaca perikop pertama, kita anggap sama-sama beriman. Tetapi coba kita lihat, iman Maria menggoncangkan hati Tuhan. Dia datang, dia sujud. Dia sujud, itu membuat Yesus menangis. Yesus tidak berbicara lebih banyak lagi, tetapi mengatakan, "Di manakah dia kamu baringkan?" Artinya dia siap untuk membangkitkan Lazarus sekarang juga. Oke. Dan singkat cerita, kita sama-sama tahu bahwa Yesus membangkitkan Lazarus. Membangkitkan Lazarus. Oke, sekarang begini. Lanjut ke Yohanes bab 12. Masih bersemangat? Coba angkat tangannya. Oke, karena yang mau saya sampaikan belum ini. Oke. Injil Yohanes bab 12
Injil Yohanes bab 12, kita lihat ayat pertama. Injil Yohanes bab 12 ayat 1. Oke. Sudah ketemu? Kita baca bersama. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Kisah yang tadi, yang baru saja kita baca. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sekali lagi, yang tadi pertama itu adalah Injil Lukas, ini Injil Yohanes. Dua orang mengatakan hal yang sama, Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Oke. Setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Boleh coba kita kembali sebentar ke tadi bab 11 ayat 2. Tadi bab 11 ayat 2 dikatakan begini, Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Di bab 11 dikatakan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Di bab 12 ini dikatakan minyak narwastu, supaya nanti tidak ada yang bertanya mana yang benar, minyak mur atau minyak narwastu. Dalam terjemahan bahasa Yunaninya dikatakan itu adalah wangi-wangian. Mau minyak mur kek, mau minyak narwastu, intinya adalah minyak wangi-wangian. Oke, clear? Maka Maria, ayat 3 yang di bab 12, Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Maria duduk dekat kaki Tuhan. Tuhan sangat berkenan kepada dia. Maria sujud di kaki Tuhan, dan Tuhan sangat-sangat berkenan kepada dia dan langsung membangkitkan Lazarus. Maria, iman seperti apakah seorang Maria? Tidak banyak dikatakan iman dia seperti apa, tetapi tindakan dia memberitahukan kepada kita. Dia duduk dekat kaki Tuhan. Dia tidak mengalihkan sedikit pun fokusnya kepada hal lain. Dia sujud di kaki Tuhan, dan kemudian dia tidak menyayangkan sama sekali minyak narwastu itu. Apa minyak narwastu itu? Di ayat kelima, kata Yudas, mengapa minyak narwastu itu tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Upah pada zaman itu adalah 1 dinar sehari. 300 dinar berarti itu adalah upah 300 hari. Hampir 1 tahun. Uang yang begitu besar untuk minyak narwastu itu, seperti kita bekerja hampir 1 tahun, 300 hari, bagi seorang Maria itu hanya pantas untuk kaki Yesus. Bagi seorang Maria, minyak yang begitu mahal itu hanya layak untuk kaki Yesus. Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni tanpa pikir panjang, lalu meminyaki kaki Yesus, dan bukan menyekanya dengan kain, dengan apa, tetapi dengan rambutnya. Maria. Oke, sekarang kita kembali kepada
perikop yang pertama tadi kita baca, Injil Lukas. Lukas, Maria, dan Marta. Saya akan membawa kita masuk ke dalam permenungan lebih dalam. Begini. Ketika kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, perlahan-lahan, masuk perlahan-lahan, jangan mengabaikan setiap kata, jangan terburu-buru, jangan merasa perikop ini saya sudah baca, saya sudah tahu. Maria begini, Marta begini. Kita setiap kali kita membaca, kita seolah-olah teks ini pertama kali ada di hadapan kita. Seolah-olah pertama kali saya berhadapan dengan teks ini. Kenapa seringkali saya katakan bukan sekolah tafsir atau sekolah teologi tinggi-tinggi yang membuat kita mengerti firman Tuhan. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita mengerti firman Tuhan? Kita merenungkan firman Tuhan sampai firman itu berbicara kepada kita. Merenungkan firman Tuhan perlahan-lahan sampai firman itu berbicara kepada kita. Sekarang kita masuk pelan-pelan. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan bernama Marta menerima dia di rumahnya. Tuan rumah adalah Marta. Yesus adalah tamu utama. Ketika tamu datang ke rumah kita dan mendapat undangan dari kita, apakah tamu itu lebih suka kalau kita duduk berbicara dengan dia atau mendengarkan dia, atau kita sibuk melakukan segala sesuatu untuk menjamu dia? Kalau saya datang ke rumah Pak Budi karena saya memiliki sebuah maksud tertentu, saya baru datang jauh-jauh ke rumah Pak Budi, dan tentu saja saya mau berbicara dengan Pak Budi. Tetapi Pak Budi meninggalkan saya, pergi untuk membeli makanan untuk menjamu saya makan. Itu perlu, tetapi tidak terlalu penting. Ketika Yesus masuk, datang sebagai tamu agung di dalam hidup Anda dan saya, kira-kira apa yang akan dia lakukan? Yesus itu siapa? Yesus adalah Sang Firman. Ketika Sang Firman datang sebagai tamu agung, masuk ke dalam hati Anda dan saya, kira-kira yang pertama mau dia lakukan apa? Dia ingin berfirman kepada Anda. Dia ingin berbicara, dia ingin berfirman kepada Anda. Kenapa? Dia adalah Sang Firman. Ketika tamu agung ini masuk ke dalam rumah kita, ke dalam hati kita, maka dia ingin berbicara kepada kita. Jadi, posisi hati kita adalah berbicara terus kepada dia atau membiarkan dia yang berbicara kepada kita. Membiarkan dia berbicara kepada kita. Oke, itu satu. Yesus adalah Sang Firman. Yesus itu siapa? Yesus adalah Raja. Ketika Anda dan saya berdiri di hadapan Raja Charles, Raja Kerajaan United Kingdom, kira-kira kita akan berbicara banyak atau mendengarkan dia berbicara?
saya mungkin tidak berani berbicara di depan dia, karena dia raja. Saya rakyat jelata. Ketika Anda dan saya di hadapan sang raja, maka biarkanlah sang raja berbicara. Lalu posisi Anda dan saya apa? Duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan dia. Bukan hanya mendengarkan dia saja satu kali, tetapi terus. Artinya apa? Selama Tuhan ada di dalam hati Anda, Tuhan ada di dalam hidup Anda, sepanjang hidup Anda adalah mendengarkan dia. Tidak ada yang lain, hanya mendengarkan dia sebagai satu-satunya standar hidup kita. Satu-satunya standar hidup kita. Perempuan itu mempunyai seorang saudari yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan. Pertama, duduk dekat kaki Tuhan. Kedua, terus mendengarkan perkataannya. Maria duduk dekat kaki Tuhan, bukan banyak berbicara kepada dia, tetapi terus mendengarkan perkataannya. Kenapa? Dia adalah sang firman. Dia ingin berbicara kepada kita. Kenapa banyak orang gagal mendengar suara Tuhan? Karena kita terlalu banyak berbicara. Kita berbicara. Kita menyampaikan proposal kita di hadapan Tuhan. Kita tidak membiarkan dia berbicara. Pergumulan demi pergumulan apapun juga yang kita hadapi, di situ Tuhan ingin berbicara kepada Anda dan saya. Jadi ketika pergumulan datang, percayalah dia ingin berbicara. Beri lebih banyak waktu lagi untuk mendengarkan suara dia. Oke. Marta adalah tuan rumah yang mengundang Yesus. Tetapi dia hanya menerima Yesus, tetapi tidak duduk mendengarkan Yesus. Ini ada kaitannya dengan perumpamaan tentang penabur yang minggu lalu. Yang jatuh ke atas batu-batu adalah orang yang mendengarkan firman itu dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi dia tidak berakar. Marta menerima Yesus, tetapi dia hanya menerima saja. Dia tidak melanjutkan proses selanjutnya. Dia tidak berakar. Oke. Ayat 40. Sedang Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, pelan-pelan, seperti yang tadi saya katakan, coba kita pelan-pelan. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Pertanyaan saya, dia melayani siapa? Yesus berkata, di mana aku berada, di situ pelayanku berada. Yesus ada di sini, Marta melayani ke sana, ke sana, ke sana. Banyak di antara kita mengatakan kita melayani Tuhan. Pertanyaannya, apakah Anda melayani Tuhan atau Anda melayani kemauan diri Anda sendiri? Apakah Anda mencari kesibukan Anda sendiri? Apakah Anda melayani manusia? Kalau Anda melayani Tuhan, di mana Tuhan berada, di situ Anda berada. Pelayanan pertama kepada Tuhan, oke. Mungkin kita melayani, ya, memang sesuai kehendak Tuhan. Oke, kita bisa terima. Kita melakukan ini sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Oke, tidak ada masalah. Sedang Marta sibuk sekali melayani.
Apakah semua yang kita lakukan itu sungguh-sungguh untuk melayani Tuhan? Coba, ini sebuah introspeksi bagi Anda dan saya. Pelayanan pertama yang harus kita lakukan adalah setiap hari mendengarkan suara Tuhan. Terus-menerus. Ketika seseorang mengatakan saya sangat sibuk pelayanan, tetapi dia tidak punya waktu untuk mendengarkan suara Tuhan, dia tidak lagi melayani Tuhan. Dia sudah menjadi seperti Marta. Anda sesibuk apapun juga pelayan firman, Anda juga mungkin melayani PH Kids, PH Teen, Komsel, apapun juga, atau di dalam persekutuan doa, kur, di gereja, dan sebagainya. Tetapi Anda tidak punya waktu untuk mendengarkan suara Tuhan, Anda gagal melayani Tuhan. Semua yang di luar itu menjadi tidak dihitung. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Oke, itu belum satu ayat, itu baru sebuah kalimat, sudah berbicara banyak kepada kita. Marta yang sibuk sekali melayani ini, ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Dia ingin orang lain melakukan seperti apa yang dia lakukan. Dia meminta kepada Tuhan memberikan perintah. Coba lihat. Dia datang kepada Tuhan. Dia memohon kepada Tuhan untuk menjadikan Maria seperti dirinya. Dia memohon kepada Tuhan untuk memberikan perintah. Suruhlah dia, Maria, membantu aku. Oke, begini. Ketika Anda dan saya duduk diam dekat kaki Tuhan dan terus-menerus mendengarkan perkataannya. Dan ketika Anda dan saya betul-betul melayani Tuhan, memfokuskan diri kepada Tuhan, maka ada godaan yang sangat halus dari orang-orang mungkin yang paling dekat untuk berusaha menggeser fokus Anda dan posisi Anda menjadi sama seperti dirinya. Itu sesuatu yang sangat halus. Sangat halus. Banyak orang ingin Anda menjadi seperti dia. Dan kemudian dia datang dengan sangat halus, ya, meminta kepada Tuhan. Mungkin dia juga sedang menggoda Anda, ya, untuk menjadi sama seperti dia. Oke. Ayat 41. Tetapi Tuhan menjawabnya. Tuhan tidak memberikan perintah kepada Maria untuk menjadi sama seperti Marta, tetapi apa yang Tuhan katakan? Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Bapak Ibu, sekarang begini. Perikop ini tidak hanya berbicara soal duduk di kaki Tuhan, mendengarkan Dia, kemudian pilihan yang kedua adalah yang satu sibuk melayani. Bukan berbicara bahwa sekarang saya sibuk untuk lebih banyak berdoa, kemudian saya mengurangi pelayanan saya. Tidak hanya di situ. Lalu apa yang Tuhan mau sampaikan? Dalam dunia ini hanya ada dua pilihan. Ketika Yesus datang ke dalam hidup Anda harus mengambil sebuah keputusan, Anda dan saya. Memilih Dia atau memilih
dunia dengan segala godaan dan kekhawatiran dan kesusahan-kesusahannya. Ketika Yesus masuk dalam hidup kita, Dia mau menjadi Sang Firman, Dia mau menjadi Tuan, Dia mau menjadi Raja. Artinya sepanjang hidup kita, kita harus duduk diam dekat kaki Tuhan dan terus-menerus mendengarkan Dia sampai kita mati. Sampai kita mati. Kita tidak bisa menerima Yesus dalam hidup kita. Kita menjadi seorang Kristen, Kristiani, menerima Yesus dalam hidup kita, sekaligus juga kita menerima tawaran dunia dengan segala kekhawatirannya. Makanya Yesus katakan, Maria telah memilih bagian yang terbaik. Artinya apa? Tidak ada lagi yang lebih baik. Sepanjang hidup Anda dan saya, tidak ada sesuatu yang lebih baik daripada duduk diam dekat kaki Tuhan sepanjang masa dan selalu terus-menerus mendengarkan Dia. Bukan berarti Anda dan saya kemudian menjadi tidak bekerja, tidak melakukan apapun juga, bukan. Dalam setiap pekerjaan kita, kita mendengarkan suara Tuhan. Dalam setiap pelayanan kita, kita selalu mendengarkan suara Tuhan. Tuhan mau apa dari saya? Dalam setiap pelayanan kita, apapun yang kita lakukan, kita selalu duduk dekat kaki Tuhan, mendengarkan apa yang Dia perintahkan kepada kita. Tidak sedikit pun menggeser fokus kita untuk berpaling kepada dunia dengan segala godaan dan tawaran-tawarannya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Villa mungkin mau menyampaikan sesuatu? Silakan, silakan. Ya. Oke. Shalom Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Suaranya kedengaran nggak? Oke. Mari kita buka dari 2 Korintus 12 ayat 9 sampai 10. 2 Korintus 12, 9 sampai 10. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam kesesakan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Demikianlah sabda Tuhan. Shalom semuanya. Saat ini saya terpisah sejenak dengan belahan jiwa saya. Saya masih di Pontianak. Puji nama Tuhan, hari ini kita memasuki Komsel yang ke-100. Sungguh karena kekuatan dan hikmat yang Dia berikan kepada kita, sehingga kita boleh ada sampai hari ini di Komsel yang ke-100. Seperti yang Pak Paulus bilang tadi, jika saya melihat kembali panggilan Tuhan dalam pelayanan ini, sungguh di dalam semua kelemahan sayalah, kelemahan kamilah Dia menyatakan kuasanya. Saya sendiri sadar dan melihat betapa Dia nyata dan hadir di dalam pelayanan KPH ini. Dia yang memampukan segala yang tidak mampu saya lakukan sebelumnya. Jika Tuhan kasih tahu dari awal, saat pertama kali Dia menyuruh adakan komsel seminggu sekali ini, dan jika Dia beritahu akan sampai ke komsel yang ke-100, maka saya juga pasti lari, saya juga pasti mundur. Sama seperti yang tadi Pak Paulus bilang, saya tidak. Komsel pertama kali saja, saya tidak tahu bagaimana memulainya saat itu, Bapak Ibu. Tetapi Dia Bapa yang mengerti kekurangan dan kelemahan saya.
Dia memberi saya kekuatan dengan ayat tadi. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru di dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Saat saya melihat semua pekerjaan, Suaranya hilang, Villa. tidak ada saya sendiri. Dari menyanyi, Suaranya kelemahan hilang. saya, Villa, suaranya hilang. suaranya hilang. Hilang. Sinyalnya tidak bagus di sana. Oke, sekarang oke. Di sini tetap tidak bagus ya, merah. Jadi mungkin dipersingkat saja ya. Soalnya sinyalnya tidak bagus. Oke. Ya. Jadi saya cuma mau mengatakan di dalam sharing ini saya mungkin lebih banyak sharing untuk betapa Tuhan itu bekerja di dalam setiap kelemahan kita. Mungkin saat ini kita mengalami banyak badai, banyak persoalan, atau mungkin di dalam pelayanan kita merasakan kita tidak mampu. Tetapi itulah yang paling penting. Semakin kita merasakan kita tidak mampu di hadapan Tuhan, Tuhan yang menyatakan kuasanya yang memampukan kita. Jadi seperti tadi di dalam lagu saya tidak mampu, di dalam firman apalagi saya tidak banyak tahu tentang Alkitab. Dulu bahkan saya tidak tertarik untuk baca kitab suci. Lagi-lagi dia mau pakai orang bodoh seperti saya ini untuk pekerjaannya. Dia tahu saya tidak mampu sendiri melakukan pekerjaan ini. Bukan cuma memampukan, tetapi dia juga melengkapi segala yang saya butuhkan. Jauh sebelum mempersiapkan pelayanan ini, dia sudah menyiapkan pasangan hidup yang menjadi partner yang tangguh untuk melengkapi kekurangan saya. Saya diberi suami yang kesukaannya adalah seperti yang dikatakan dalam Mazmur 1 ayat 2. Kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Saya diberi suami yang dari masa mudanya kesukaannya Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Saya tidak suka. Bahkan lihat dia baca Alkitab pun saya tidak suka saat itu. Siang malam baca Alkitab pikir saya, ini mau jadi apa nantinya? Kalau mau jadi romo sudah telat, kami sudah menikah saat itu. Saya pikir Tuhan sudah salah kasih pasangan hidup seperti itu tipenya buat saya. Saya suka cari uang. Saya suka bisnis, memajukan bisnis lebih besar dan lebih besar lagi. Target yang makin tinggi setiap tahun. Tapi ini baca kitab suci terus setiap hari. Kok saya seperti nikah sama romo? Ada penyesalan, ada kekecewaan saat itu. Tetapi saya pendam saat itu. Tuhan bentuk saya lewat banyak prinsip dan pemikiran kami yang berbeda. Saya benar-benar merasakan Tuhan salah jawab doa saya. Seperti lagu tadi, dulu ku tak tahu, berat ku rasakan. Saya memang pernah berdoa, minta pasangan hidup yang takut akan Tuhan. Tetapi saat saya mendapatkan yang model begini, ini sudah overdosis. Itulah kita manusia selalu menyalahkan Tuhan saat kita melihat kenyataan tidak sesuai dengan harapan kita. Tuhan melihat jauh ke depan. Apapun yang kita alami saat ini, mungkin ada yang di titik seperti saya saat itu. Kok begini Tuhan? Kok tipenya begini yang Tuhan kasih ke saya? Tuhan tahu apa yang ada di depan sana. Tuhan tahu di depan sana, waktu saya alami, Tuhan tahu sudah ada RPH, KPH yang sedang dia siapkan. Dia tahu villa yang ini tuh nggak sanggup lakukan ini tanpa Paulus. Jadi saya mengucap syukur kepada Tuhan untuk partner saya, Pak Paulus, yang tangguh di dalam peperangan bersama saya dalam pelayanan merebut jiwa-jiwa ini. Ayat selanjutnya, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Mungkin ada yang berpikir, Paulus dan Villa bisa melayani karena hidupnya sudah enak, sudah mapan, tidak ada masalah. Kami yang melayani Tuhan, bukan cuma saya, semua pelayan Tuhan yang ada di sini,
Bukan berarti hidup kami sudah baik-baik. Tidak ada masalah lagi. Semua badai sudah teratasi. Tidak ada kesesakan lagi. Tidak, Bapak Ibu. Kami mengalami kesesakan kami masing-masing. Kami mengalami pergumulan kami masing-masing yang tidak bisa diceritakan satu persatu. Kami semua pelayan Tuhan juga mengalami badai dan kesesakan hidup kami masing-masing. Badai keluarga, ekonomi, sakit penyakit, mungkin juga banyak badai-badai dan kesesakan lain. Kita semua diizinkan mengalami badai itu. Disitulah iman dan setia kita diuji. Disitulah kita dibentuk, dikikis sampai menjadi nol di hadapannya. Ego kita semakin dibentuk, dikikis sehingga kita sendiri, kekuatan kita sebagai manusia sampai menjadi nol. Supaya dia bisa mengisi kita penuh dengan rohnya, kekuatannya, bukan lagi kekuatan kita sebagai manusia. Disitulah kita dibawa makin masuk di dalam iman. Iman yang tanpa melihat kenyataan. Mengandalkan dia di dalam setiap kelemahan kita sebagai pelayan-pelayannya. Sampai akhir peperangan ini akan berlangsung. Sampai kelak kita mengakhiri perjalanan ini. Dan Tuhan ingin mendengar dari setiap kita berkata seperti di dalam 2 Timotius 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Lewat proses kehidupan, dia mengajari setiap kita memelihara iman. Memelihara iman. Naik tangga iman. Sampai kita punya level iman menjadi sahabatnya. Melakukan segala sesuatu, pekerjaannya, pelayanannya bukan lagi untuk yang lain. Tetapi hanya untuk mencintai dia. Bahkan rela memberikan nyawa bagi dia. Seperti yang dia lakukan untuk kita. Di dalam Yohanes 15 ayat 13 dikatakan, tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih seorang sahabat, dari kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Jadi, Tuhan ingin kita memiliki hati yang mengasihi dia lebih dari segalanya. Seperti Maria. Maria duduk diam di kaki Tuhan. Karena dia tahu apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Dia tahu Tuhan hanya ingin dia duduk mendengar isi hati Tuhan. Dia mau menjadi sahabat Tuhan. Di dalam Matius 22 ayat 37 dikatakan, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Tuhan ingin kita memiliki hati yang mengasihi dia lebih dari segalanya. Itulah hukum yang terutama. Karena tanpa mampu mengasihi dia, kita tidak mungkin mampu mengasihi sesama. Kalau dia yang sempurna saja, kita tidak mampu mengasihi. Dia yang sudah menjadi sahabat saja, kita tidak mampu mengasihi. Dia yang sudah memberikan nyawa buat kita, kita tidak mampu mengasihi dia lebih dari segalanya. Kita tidak mungkin mampu mengasihi sesama kita. Kasih kepadanya itulah yang menjadi kekuatan yang paling besar di dalam mengikuti jalan-jalannya, termasuk dalam melayani dia, di dalam keluarga kita, di dalam komunitas kita. Menjadi sahabatnya selalu ada di dekat dia, mendengarkan isi hatinya seperti yang dilakukan Maria. Mendengarkan isi hatinya dan taat kepada apa yang diinginkannya. Bukan hanya mendengar dan habis itu tidak melakukan. Mengasihi, mendengar dan melakukan apa yang menjadi isi hatinya. Kasih kepadanya juga yang memampukan kita mengasihi orang yang tidak mampu kita kasihi.
Jadi dasar kita mengasihi sesama kita harus karena kita mengasihi Allah. Karena kalau kita hanya mengasihi manusia, walaupun dia pasangan hidup kita, yang terbaik menurut kita, ada waktunya dia mengecewakan kita, melukai hati kita. Kalau kita patokannya hanya kasih kepada dia, kita tidak akan mampu bertahan, berdiri teguh di dalam kasih. Tetapi kalau kita mengasihi Tuhan di atas segala-galanya, responnya terhadap kita, manusia ini, ketika dia berubah kasihnya, kita tetap mampu mengasihi dia. Karena kita mengasihi Allah yang menaruh kasih itu di dalam hati kita. Jadi, kasih itu yang memampukan kita juga mengampuni mereka yang menyakiti kita. Kasih kepadanya yang memampukan kita semua berdiri teguh di dalam pelayanan ini. Pelayanan ini bukan pelayanan yang mudah, Bapak Ibu. Kami semua pelayan-pelayan juga mengalami badai kami masing-masing. Belum lagi badai di dalam pelayanan ini, di dalam komunitas ini. Kami mengalami penindasan-penindasan si jahat lewat ujian, persoalan, badai, dan kesesakan kami. Untuk kami mundur, supaya kami berhenti untuk melayani. Kami semua mengalami itu. Jadi, kalau tanpa kasih kepada Tuhan yang paling tinggi, tidak ada yang mampu berdiri teguh di dalam pelayanan ini. Juga di dalam pelayanan mengasihi orang-orang di dalam keluarga kita. Jiwa-jiwa yang Tuhan titipkan. Pada akhirnya saya bersyukur atas panggilan yang indah ini di dalam hidup kami. Sekalipun di dalam kesesakan, di dalam penindasan, di dalam penderitaan, kami dikuatkan. Kami yang lemah sungguh-sungguh dikuatkan. Karena kami untuk mengasihi dia di atas segala-galanya. Seperti beberapa minggu yang lalu saya katakan ada di dalam ayat, iman, pengharapan, dan kasih. Tetapi kasih di atas segala-galanya. Kasih yang paling besar di antara ketiganya. Kita mempunyai iman, tetapi jika kasih, sia-sialah semua yang kita lakukan. Jadi, Suaranya hilang, Phil. Suaranya hilang. Oke. Bapak Ibu, kita tundukkan kepala. Kita mau angkat satu pujian untuk menyembah Tuhan. Orang percaya mujizat nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan
yang Dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Angkat suaramu sembah Dia, angkat suaramu sembah Dia, sembah Dia, sujud menyembah Dia. Angkat suaramu sembah Dia, Engkau layak kami sembah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih.
Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kira data kita Terima kasih Tuhan. Ya Ramana Tarayana Harabata Tarayana Sandara data kita data kita Rabata Tarayana Ya Ramana Terima kasih Sandara data kita. Maria duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ketika Engkau datang ke dalam hidup kami Tuhan, ketika Engkau masuk ke dalam kehidupan kami, Engkau adalah tamu agung. Engkau datang Tuhan untuk berbicara kepada kami. Engkau adalah Sang Firman yang turun menjadi manusia. Saat ini Engkau hadir di dalam setiap di antara kami melalui Roh Kudus-Mu. Ketika kami menerima Roh Kudus, kami menerima tamu yang agung. Biarlah kami mempersilakan Engkau berbicara kepada kami. Engkau akan memberitahukan kepada kami tujuan hidup kami. Apa yang harus kami lakukan. Engkau yang akan menuntun kami untuk melewati badai cobaan, godaan, tawaran dunia ini. Engkau yang akan memberitahukan kepada kami bagaimana caranya untuk melewati segala pencobaan, pergumulan dalam hidup ini. Tuhan, kami tidak sanggup berjalan sendiri. Kami tidak sanggup berjalan sendiri Tuhan. Beritahukanlah kepada kami apa yang harus kami lakukan di dalam hidup kami ini. Di dalam sisa hidup kami ini Tuhan, apa yang harus kami lakukan? Kami mau duduk diam mendengarkan suara-Mu setiap hari. Itulah pelayanan pertama kami sebagai seorang hamba. Di mana Sang Tuhan berada, disitulah kami berada. Itulah pelayanan pertama setiap di antara kami Tuhan. Melayani Engkau, mendengarkan suara-Mu. Tanpa mendengarkan suara-Mu, kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Kami tidak dapat melakukan pekerjaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Secara khusus pada malam hari ini hamba-Mu ini mau berdoa buat setiap pelayan-pelayan di dalam komunitas ini Tuhan. Begitu banyak pelayan-pelayan-Mu ini yang memberikan waktunya. Bangun jam 3 pagi untuk mempersiapkan saat teduh. Memberikan banyak waktu untuk melayani firman-Mu, merenungkan firman-Mu. Memberikan waktu untuk melayani pujian di dalam komunitas ini. Sampai kepada hal-hal yang sekecil-kecilnya Tuhan. Pandanglah setiap pelayan-pelayan secara khusus pada malam hari ini. Engkau tahu Tuhan, mereka betapa sibuknya melayani Engkau. Merangkap begitu banyak pekerjaan. Melayani anak-anak, remaja,
juga melayani setiap jiwa-jiwa yang Engkau kirimkan. Mereka merawatnya dengan sepenuh hati. Mereka sungguh-sungguh memberikan hati untuk merawat jiwa-jiwa yang terluka, Tuhan. Tuhan, Engkau berkati mereka, pelayan-pelayan ini, Tuhan. Engkau berkati hidup mereka, Tuhan, satu persatu, Tuhan. Engkau berkati keluarga mereka, Tuhan. Jangan ada satu pun yang Engkau lewatkan. Ketika mereka melakukan pekerjaan-Mu, Tuhan, Engkau menjamah keluarga mereka, Tuhan. Engkau menjamah anak-anak mereka, Tuhan. Engkau menjamah suami mereka, istri mereka, Tuhan. Engkau jamah, Tuhan. Engkau pulihkan keuangan mereka, Tuhan. Engkau pulihkan keuangan mereka, Tuhan. Engkau berkati mereka, Tuhan. Engkau berkati satu persatu pelayan-pelayan-Mu di dalam komunitas ini, Tuhan. Yang tidak hamba-Mu ini sebutkan satu persatu, tetapi Engkau tahu, Tuhan. Engkau tahu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Engkau berkati mereka, berikan kesehatan yang baik. Engkau karuniakan karunia-karunia Roh Kudus kepada mereka, Tuhan. Karunia itulah yang memampukan mereka untuk melakukan pekerjaan-Mu, Tuhan. Biarlah Engkau berkati mereka agar mereka selalu boleh duduk diam di bawah kaki-Mu untuk mendengarkan Engkau. Biarlah mereka tetap setia untuk memandang wajah-Mu, mendengarkan suara-Mu, dan tidak berpaling kepada dunia dengan segala tawaran-tawarannya. Biarlah mereka tetap setia memilih yang terbaik, posisi yang terbaik, yang tidak akan diambil daripada mereka. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Juga kepada setiap anak-anak-Mu pada malam hari ini, setiap anggota komunitas ini, biarlah apapun yang mereka dapatkan di dalam komunitas ini dapat mereka bagikan kepada sebanyak mungkin jiwa. Karena apapun yang kami dapatkan di dalam sini, Tuhan, bukan untuk kami, tetapi untuk kami bagikan. Tidak ada berkat yang dapat kami sembunyikan untuk diri kami sendiri, Tuhan. Berkatilah setiap anak-anak-Mu, Tuhan. Berkati mereka. Engkau tahu apapun yang mereka hadapi saat ini. Engkau tahu apapun yang hamba-Mu ini hadapi saat ini. Berikanlah kami kekuatan. Berikanlah kami pertolongan yang datang tepat pada waktunya. Karena Engkau tidak pernah berdusta. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kita mau angkat pujian ini satu kali lagi sebagai penutup komsel kita malam hari ini. Kita mau menyanyikannya dengan sepenuh hati. Terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata.
Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Sebelum kita mungkin ada yang mau bersharing, kita mau foto dulu bersama ya. Saya putar. Ya. Siapa yang bantu? Siapa yang bantu foto nih? Siapa yang mau bantu foto? Kita udah berpose tapi nggak ada foto. Bapak lu belum kelihatan. Udah print screen. Satu, dua. Lagi. Next. Ya. Satu, dua. Salah pencet. Satu, dua, ya. Oke, yang ketiga, Satu, dua. yang keempat,